Rumah warga di Bojonegoro dijadikan tempat perakitan senjata api untuk KKB. Bubur Bonang, tradisi sedekah takjil gratis dari zaman wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya, Soraya Sarah. Mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Polda Jatim membongkar sindikat ilegal penyelundupan senjata api rakitan kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua. Petugas menangkap sejumlah tersangka, termasuk ex-anggota TNI. Namun siapa sangka, senjata-senjata rakitan itu ternyata dibuat di sebuah rumah warga di Kabupaten Bojonegoro. Warga desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, digemparkan dengan penggerbekan di rumah Teguh Wiono di kompleks perumahan yang ada di barat pasar desa setempat. Hingga Rabu pagi, rumah tersebut masih terpasang garis polisi. Pemilik rumah Teguh Wiono diduga menjadi salah satu pemasok dan distributor senjata kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Penggerbekan dilakukan personel gabungan dari Polda Jatim dan Satgasus Mabes Polri pada Sabtu 8 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Ayu Dewi, tetangga pelaku, mengaku kaget saat Teguh Wiono beserta keluarganya diamankan oleh pihak kepolisian. Menurutnya, pelaku bersama keluarganya dikenal sangat tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Ayu menambahkan, sebelum ditangkap hampir setiap hari, ia selalu mendengar aktivitas mesin di dalam rumah pelaku. Namun, ia tidak tahu secara pasti apa yang diproduksi di dalam rumah tersebut. Saya pun kaget nih Bu, tiba-tiba kok ada penggerbekan itu sorenya. Terus ternyata setelah saya tanya-tanya ke tetangga, itu ternyata ada kasus yang pembuatan senjata itu. Tapi menurut yang cerita tetangga yang sudah lama, itu dulu udah pernah tertangkap. Cuma kok sekarang tertangkap lagi gitu. Tapi jelasnya gimana nggak tahu, soalnya baru Bu gitu. Terus itu penggerbekannya sampai malam Bu. Ada yang tertangkap mungkin sekitar 3-4 orang mungkin lebih Bu. Sama yang punya rumah pun juga sudah dibawa. Itu yang satu keluarga juga dibawa ke kantor semua. Ada ibu, terus 2 anaknya juga dibawa. Tapi kelanjutannya gimana juga kurang tahu Bu. Soalnya belum ada info. Di situ keluarga sama anak atau memang laki-laki semua? Kalau yang di keluarga itu kan ada 4 orang Ibu, setahu saya ya, ada bapak, ada ibu, sama 2 itu anaknya laki-laki. Tapi yang 2 itu katanya anaknya masih kuliah. Mbaknya tahu di dalam aktivitas apa, pernah nggak main atau ngantar apa gitu? Oh, kalau aktivitas jelasnya nggak tahu, cuma kalau pembuatan senjata itu kan ada mesin bubutnya Bu. Itu kedengaran ada kayak orang gerindo gitu loh Bu. Kalau gerindo kan biasanya kayak pembuatan mebel. Kita kan nggak tahu Bu, kita kirain cuma pembuatan mebel apa kecil-kecilan nonton di rumah, cuma sering dengar. Malah saya ngirane orang kayak orang dandan gitu loh Bu. Orang nukang kok nggak selesai-selesai. Kayak bengkel gitu Mbak ya? Di dalam sana, tapi nggak berani tanya tuh Bu, nggak terlalu akrab ya gitu. Dari 7 pelaku yang diamankan, mereka memiliki peranan dan latar belakang yang berbeda. Otak kasus ini adalah pecatan TNI Kodam 18 Kasuari, Papua Barat, Yuni Enumbi, yang berperan sebagai penyandang dana dan pembeli senpi di distrik Puncak Jaya, Papua. Dalam melancarkan aksinya, Yuni tak sendiri. Ia dibantu 6 tersangka lain, diantaranya 3 orang pelaku yang merakit senjata di Bojonegoro. Masing-masing Teguh yang berperan sebagai pemasok dan distributor senpi. Kemudian Kamaludin, warga Sukosewu Bojonegoro, bertugas sebagai operator mesin perakitan senpi, dan Pujiono, warga Jatirogo, Kabupaten Tuban, selaku pembuat popor senpi. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, rumah yang digunakan untuk merakit senjata api di Kabupaten Bojonegoro
ternyata adalah rumah kontrakan salah satu pelaku. Pelaku sudah mengontrak rumah tersebut selama 5 tahun terakhir. Inilah rumah yang digerebek personil gabungan dari Polda Jatim dan Satgasus Mabes Polri pada Sabtu 8 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat lalu. Rumah sederhana yang ada di perumahan Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, dijadikan tempat produksi senjata api ilegal untuk dipasok ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Dalam penggerbekan tersebut, Teguh Wiono, pemilik rumah kontrakan yang merupakan warga Kelurahan Karangpacar, Kota Bojonegoro, ditangkap beserta 2 pekerjanya, masing-masing Muhammad Kamaludin, warga Dusun Gempol, Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro, dan Pujiono, warga Dusun Tirogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Selain mengamankan para terduga pelaku, polisi juga berhasil menyita 2 senjata api rakitan dan 3 senjata api pendek beserta ratusan amunisi dengan berbagai jenis. Tak hanya itu, piranti untuk membuat senjata, mesin bubut serta kendaraan pickup yang digunakan untuk mengirim senjata api turut diamankan. Bambang, salah satu tetangga pelaku, mengatakan jika Teguh Wiono beserta sang istri sudah tinggal di rumah tersebut sekitar 5 tahun. Sebelum ditangkap polisi, warga setempat tidak pernah menaruh curiga. Hanya saja rumah kontrakan tersebut diketahui oleh warga hanya berupa bengkel, namun tidak tahu secara pasti apa yang setiap hari dikerjakan. Bambang menambahkan, jika terduga pelaku bersama keluarga dikenal sangat tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar perumahan. Rumah ini sepengetahuan Bapak untuk apa, Pak? Tempat apa, Pak? Kalau sepengetahuan saya itu kayaknya tempat bengkel, cuman untuk yang lain-lainnya kita kurang tahu. Bengkel ya? Iya, bengkel kayaknya. Bengkel apa, Pak, itu? Lah saya itu kurang tahu karena kita juga warga biasa, Mas, tidak pernah jarang untuk ke sini. Banyak aktivitas untuk ke kerja ya, Mas. Itu berarti sudah lama, Pak, digunakan orang tempatnya? Kalau sumber informasinya yang kita lihat katanya hampir 5 tahun, Mas. 5 tahun ya. Iya. Ini kan kemarin habis ada penggerbekan itu, Pak. Ternyata di dalam ini ada produksi senjata api. Apakah Bapak selama ini nggak mengetahui itu ya? Oh, tidak mengetahui sama sekali saya, Mas. Tidak paham masalah aktivitas rumah itu untuk kegiatannya selama ini dibuat untuk yang kemarin ada gerbekan itu saya kurang paham. Kurang paham ya? Untuk pemilik rumahnya sendiri sama warga itu kenal atau enggak ya, Pak? Saya tidak kenal selama ini. Nggak kenal ya? Orangnya tertutup atau gimana? Selama ini Pak Teguh agak tertutup ya. Sekedar diketahui, Polda Jatim membongkar sindikat ilegal penyelundupan senjata api rakitan kepada KKB Papua. Petugas menangkap sejumlah tersangka, termasuk ex-anggota TNI. Sementara tempat produksi senjata rakitan tersebut berada di Kabupaten Bojonegoro. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Kecelakaan maut terjadi di jalur nasional Jombang-Madiun. Seorang ibu bersama anaknya yang mengendarai motor tewas usai tertabrak dan terseret truk tronton. Selama proses evakuasi, keluarga korban yang berada di lokasi tak kuasa menahan tangis. Kecelakaan maut terjadi di jalur nasional Jombang-Madiun, tepatnya di Jalan Raya Desa Pelosok Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Seorang ibu bersama anaknya mengalami luka parah tergeletak di ruas jalan usai terseret truk tronton. Keduanya meninggal dunia saat dilarikan ke RSUD Jombang. Anak perempuan korban yang datang ke lokasi menangis histeris saat melihat kondisi ibu dan adiknya. Kecelakaan bermula saat Uci Sukartia, 42 tahun, warga desa Wonosari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, bersama anaknya Muhammad Messi Ardiansyah, 11 tahun, melaju mengendarai sepeda motor. Saat bersamaan melaju truk tronton yang dikemudikan Agus Budianto, 38 tahun, warga desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, satu arah beriringan. Mendadak pengendara motor ini mengambil jalur kanan bersamaan dengan laju truk tronton. Karena sang sopir kurang konsentrasi, truk langsung menabrak pengendara motor ibu dan anak tersebut. Menurut keterangan saksi, kecelakaan bermula saat pengendara motor melaju berboncengan dari barat ke timur di lajur kiri.
Saat masuk ke jalur kanan mendadak dari arah belakang di lajur kanan datang truk tronton. Diduga sopir kurang konsentrasi saat mengemudi sehingga tidak melihat ada motor di depannya dan langsung menabrak motor korban. Korban terjatuh dan telah terseret truk hingga puluhan meter. Motornya dari arah barat, ya, dan mobil dan truk tadi juga dari arah barat. Nah, terus sepeda motor tadi langsung memotong ke arah kanan dan langsung ditabrak sampai 50 meter. Terseret gimana? Terseret 50 meter. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi kedua korban. Sayangnya, kedua korban meninggal dunia saat berada dalam perawatan medis di RSUD Jombang. Petugas masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Benar telah terjadi kecelakaan di Jalan Raya Losok Kerep Sumobito antara sepeda motor dengan truk yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia di rumah sakit. Itu apa, anak sama ibu atau gimana? Ya, anak sama ibu. Untuk anggota sudah melaksanakan olah TKP. Penyebab kecelakaan ya, Dan? Penyebabnya masih kami dalami. Untuk kepentingan penyelidikan, seluruh barang bukti langsung diamankan ke Satlantas Polres Jombang. Petugas juga masih memeriksa sopir dan saksi untuk memastikan penyebab kecelakaan yang menewaskan korban. Saiful Mu'alimin, JTV, Jombang. Ular 3,5 meter bergelantungan di pohon gemparkan warga di Tuban. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Bengawan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Seekor ular piton berukuran besar bergelantungan di atas pohon sehingga membuat gempar warga di Kabupaten Tuban. Pasalnya hewan melata ini merambat perlahan dan mengintai sebuah warung makan yang berada tepat di bawahnya. Warga di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Ronggomulyo, Kabupaten Tuban, digemparkan dengan adanya ular piton berukuran besar yang bergelantungan di atas pohon. Hewan melata ini merambat perlahan dan mengintai sebuah warung makan yang berada tepat di bawahnya. Melihat penampakan tersebut, seluruh pengunjung dan pemilik warung sontak lari berhamburan. Mereka khawatir ular itu jatuh dan menimpa pengunjung yang sedang makan. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke petugas Satpol PP dan Damkar setempat. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya evakuasi. Proses evakuasi berlangsung cukup lama lantaran ular berada di titik yang cukup tinggi. Ular jenis piton ini terus melawan dan bahkan sempat menyerang petugas yang hendak menangkapnya. Bahkan petugas sempat kewalahan lantaran ular itu begitu gesit dan berkali-kali mencoba menyerang kaki petugas. Ular berhasil ditangkap setelah salah satu petugas menjepit kepala ular menggunakan alat yang dibawa. Di atas pohon, jadi dia merambat dari ranting ke ranting. Ini sama ya, sekarang gejala ular itu berada di atas. Ini merambat di atas pohon dari ranting ke ranting dan itu di bawahnya ada orang yang berjualan sehingga cukup meresahkan, cukup menakutkan bagi yang sering belum pernah melihat ular. Sehingga kemudian tim kami datang untuk mengevakuasi. Itu di dekat Apotek Mahkota, Jalan Dr. Sutomo. Dan alhamdulillah itu bisa dievakuasi dengan lancar dan cukup besar itu, 3,5 meter. Ini kan cukup luar biasa itu dan mungkin kesulitannya karena itu di atas pohon, jadi teman-teman ini cukup kesulitan untuk mengevakuasi karena harus memanjat pohon. Saya kira itu. Itu ularnya sempat menyerang terus ya Pak Kasih saat mau diamankan?
kalau istilahnya menyerang bukan ya, tetapi kalau yang namanya meskipun namanya ular kan tetap berusaha untuk melepaskan diri ya. Jadi apapun alasannya ular itu tetap berupaya melepaskan diri, tetapi ya alhamdulillah tetap bisa dievakuasi. Setelah ditangkap, ular langsung dimasukkan ke dalam karung, kemudian dimasukkan ke dalam kandang penangkaran ular di kantor Satpol PP dan Damkar Tuban. Hal ini bertujuan agar ular tak kembali mengganggu dan membahayakan keselamatan masyarakat. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, bencana tanah longsor di sisi jembatan sungai yang terjadi di Kabupaten Nganjuk menyebabkan 2 rumah warga rusak. Ambrolnya bibir sungai itu juga mengancam pemukiman warga lainnya. Plengsengan tanah penahan di sisi Sungai Widas, Desa Kutorejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk mengalami longsor pada Senin sore. Longsor plengsengan dan tanah penahan sungai itu dengan panjang sekitar 50 meter dengan kedalaman sekitar 7 meter. Ambrolnya penahan sungai itu akibat air sungai meluap saat terjadi hujan deras beberapa hari terakhir. Banyaknya sampah bambu menumpuk di batang penahan jembatan membuat air mengalir ke tepi sungai yang berdekatan dengan rumah warga. Pihak perangkat desa sudah melaporkan bencana ini ke dinas terkait dan saat ini langsung dilakukan evakuasi rumpun bambu yang menghambat laju air. Bagaimana? Upaya pemerintah desa kemarin sudah kita adakan kerja bakti yang terdiri dari pemerintah desa, Porpicam Kecamatan Bagor dan BBWS dari BPBD, juga dari PTD Pengairan Nganjuk, dan kemarin siang kita juga kirim surat untuk bantuan eskavator dan alhamdulillah tadi baru saja saya datang juga tim dari workshop PUPR itu meninjau lokasi untuk turunnya eskavator. Alhamdulillah mungkin nanti siang eskavator juga bisa datang ke sini. Apa juga mengusulkan ada pembangunan pelengsengan, Pak? Untuk pembangunan pelengsengan nanti kita akan usulkan ke Bina Marga Provinsi karena ini jalan masuk provinsi, otomatis kita nanti bersertaan dengan pembangunan jembatan ini mungkin kita akan usulkan untuk pembangunan pelengsengan di kanan kiri jalan. Pak, sebenarnya sejak kapan jembatan atau bahu jembatan ini rusak, Pak? Itu sejak tahun 2022. Akibatnya tanah penahan sungai tergerus dan 2 rumah milik Abdul Hadi dan Pujo rusak di bagian belakang. Pagar beton setinggi 2 meter dengan panjang 14 meter juga ambruk. Ada 2. Ada 2. Apa itu, Pak? 2 itu? Termasuk kandang sapi, termasuk gudang bawang merah. Sudah roboh itu. Kalau Bapak sendiri apa yang kena, Pak? Gudang temboknya sudah roboh. Panjangnya itu 12 meter kali 4. Kalau bawang merahnya gimana, Pak? Aman. Kalau yang lainnya, Pak, rusaknya separah apa, Pak? Ya, parah banget sih. Kalau yang kandang bagian apa yang rusak, Pak? Kadang sudah ambruk total itu. Tanah juga amblas. Warga meminta agar pemerintah bisa memberikan bantuan atas kerusakan tersebut dan segera membangun plengsengan sungai agar tidak terjadi bencana yang sama. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk. Pemirsa, informasi mengenai bubur bonang, tradisi sedekah takjil gratis dari zaman wali akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan.
Tradisi bersedekah bubur gratis bagi warga kurang mampu merupakan salah satu peninggalan Sunan Bonang yang masih berjalan hingga kini. Berbagi bubur suruh ini hanya ada di kompleks makam Sunan Bonang Tuban saat bulan suci Ramadan. Masyarakat bergotong royong memasak bubur suruh untuk dibagikan kepada warga sekitar dan peziarah. Seperti tak lekang oleh waktu, masyarakat di kompleks makam Sunan Bonang, Kelurahan Kutorjo, Kabupaten Tuban selalu konsisten membuat bubur suruh di bulan suci Ramadan. Bubur ini disediakan gratis bagi warga sekitar dan peziarah yang datang. Hanya ada di saat bulan puasa. Begitu mendekati jam pembagian, puluhan warga langsung berebut menjadi yang terdepan untuk mendapatkan bubur suruh Sunan Bonang. Makanan sederhana ini sangat ditunggu-tunggu warga sekitar. Saat pembagian dimulai, baik anak-anak hingga orang dewasa berkumpul dan rela antri demi mendapatkan sepiring bubur untuk takjil buka puasa. Bagi penikmatnya, bubur suruh Sunan Bonang memiliki rasa khas gurih, aroma rempah-rempah dan daging sapinya sangat terasa. Banyaknya jumlah warga membuat bubur yang disediakan habis dalam waktu kurang dari 15 menit. Dari mana ini, Bu? Dari Kutorjo sini. Ini tadi antri apa, Bu? Antri bubur suruh namanya. Bubur suruh ya. Ini tiap Ramadan. Setiap Ramadan. Rasanya gimana, Bu? Rasanya ya enak, ada rempah-rempahnya, ada bumbu gulainya. Terus dagingnya daging apa ini? Dagingnya daging sapi. Berarti tiap Ramadan kesini, Bu? Setiap Ramadan 1 bulan. Penuh kesini. Ini nanti untuk apa ini? Nanti ini buka puasa. Pembuatan bubur suruh dilakukan sesudah sholat zuhur. Sejumlah pengurus bergotong royong memasak bubur suruh untuk takjil buka puasa. Bubur yang lebih dikenal dengan sebutan bubur bonang ini dimasak menggunakan 2 wajan besar. Sementara bahan utamanya adalah beras, santan kelapa, tulang sapi, serta racikan bumbu khas Jawa. Kaldu yang dihasilkan dari tulang sapi memberi rasa khas pada adonan bubur. Seluruh proses memasak dilakukan secara tradisional, mulai memarut kelapa untuk menghasilkan santan hingga memanfaatkan kayu untuk sumber api. Setelah semuanya dimasukkan dalam wajan besar, mereka bergotong royong mengaduk secara bergantian hingga bubur benar-benar matang. Selama proses memasak, bubur harus diaduk secara terus-menerus dan membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 2 jam hingga siap disajikan. Bagi-bagi takjil bubur ini merupakan tradisi untuk menyediakan takjil bagi musafir dan warga selama bulan Ramadan. Tradisi ini merupakan peninggalan Sunan Bonang dan telah dilakukan turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Mas, bubur ini sudah ada sejak kapan ini, Mas? Saya belum lahir, Pak. Ini itu ya, kamu peninggalan Sunan Bonang gitu ya? Insya Allah peninggalan Sunan Bonang, tapi diteruskan sama generasi penerusnya yang ada di makam Sunan Bonang. Ini adanya hanya Ramadan? Adanya hanya cuma Ramadan aja, selain Ramadan sudah nggak ada. Ini kekhasannya apa nih? Khasnya di sini tuh untuk bikin bubur suruh ini, buburnya rempah-rempah sama santan juga, sama berambang, bawang, terus garam dan lain sebagainya. Ini pakai dagingnya daging apa? Daging sapi. Daging sapi dimasukkan ke wajan, langsung diaduk-aduk sama ibu-ibu sama mas-mas tadi yang bikin. Yang membuat warga kok suka ini apanya? Soalnya kan 1 tahun sekali, jadi orang-orang tuh kangen masakan dari bubur Sunan Bonang. Rasa rempahnya yang kuat dan aroma sapinya yang khas membuat bubur suruh menjadi salah satu buruan warga untuk berbuka puasa. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, jauh dari pantai bukan berarti tidak bisa menyantap menu aneka masakan laut untuk berbuka puasa. Di Jombang, sebuah warung Iwak Segoro menyuguhkan menu aneka ikan laut mulai dari kerapu asap, kare ikan sembilang, hingga kepala ikan. Masakannya yang khas dengan sambalnya yang pedas membuat warung ini tidak pernah sepi pelanggan saat jam berbuka puasa.
Menjelang maghrib, warung makanan ikan laut yang ada di sudut wisata kuliner Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kabupaten Jombang selalu ramai didatangi pengunjung. Sementara sang pemilik mulai sibuk menyiapkan aneka menu olahan ikan pesanan dari para pembeli yang akan berbuka puasa di warung ini. Pemilik warung ini menyediakan sejumlah menu masakan ikan laut yang jarang dijumpai di Jombang, mulai menu berkuah, mulai dari rajungan pedas, kare ikan sembilang, serta kare kepala ikan kakap. Sedangkan yang menyukai ikan asap, tersedia kerapu asap, benggol asap, kakap asap, dan tuna asap. Pembeli bisa menikmati aneka menu dengan sambal yang juga bermacam-macam. Tinggal pilih yang disukai tanpa menambah rupiah. Fata Rohim, pemilik warung, mengatakan dalam bulan puasa ini yang paling diminati menu kare kepala ikan kakap, sebab terdapat kuah dan beraroma sedap, sehingga menambah selera saat berbuka puasa. Diminati di bulan puasa itu yang kebanyakan order itu kepala ikan, ya. Kepala ikan di kenapa? Kare, karena apa? Segernya seger, ya, di kare. Juga kemarin banyak yang kerapu atau kakap itu diasap dulu, baru disiram bumbu kare atau bule. Setelah diasap, di bumbu bule. Sehari bisa habis berapa ikan? Kalau sehari ini kita ikut bulan puasa ini karena sulit ikannya. Kita kemarin aja dapatnya ada berapa kilo? Ada 40 kilo ya, 40 kilo. Jadi musim angin. Bagi pembeli yang menyukai menu ikan asap mengatakan daging ikan yang diasap sangat terasa sedap, bahkan bumbunya juga terasa hingga ke daging ikan. Menikmati ikan asap bertambah nikmat dengan sambal yang sesuai selera. Sukanya yang asap. Harganya gimana? Harganya murah, 35.000. Ada rasa-rasa seperti apa yang sambalnya atau masakannya seperti apa? Untuk kontur dagingnya itu kalau diasap itu lebih terasa, lebih mantap. Kalau untuk sambalnya tergantung ini sangat pedas sekali sambalnya ini, mantap pokoknya. Harga makanan ikan laut di warung ini cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000 hingga Rp65.000 per porsi. Banyaknya pembeli membuat pemilik warung kewalahan karena saat ini ikan laut sulit didapat, meskipun pemesanan langsung ke Pulau Madura. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Sementara itu pemirsa, sebuah pondok pesantren di Jombang yang masih mempertahankan sistem salafiyah alias tradisional menargetkan bisa menghatamkan 43 kitab kuning selama Ramadan. Ngaji kitab ala pesantren tradisional ini dilakukan mulai pagi hingga sholat subuh hingga tengah malam. Mereka mengaji kitab yang berkaitan dengan akhlak, tauhid hingga fikih. Pondok pesantren At-Tahdzib di Desa Rejo Agung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang masih mempertahankan sistem salafiyah alias tradisional. Para santriwati mengaji kitab kuning dengan senior mereka untuk menyelesaikan target selama bulan suci Ramadan. Kajian aneka kitab kuning ini dilakukan tidak hanya dalam satu ruangan pembelajaran. Di sejumlah lokal kelas juga melakukan hal sama. Mereka melakukan kajian berbeda sesuai dengan jadwal kitab yang sudah diatur oleh pengasuh pesantren. Pengasuh pondok pesantren At-Tahdzib, Kiai Haji Masruh, mengatakan selama bulan Ramadan ini ada 2.000 santri yang mengikuti program ngaji Ramadan. Pengasuh menyiapkan 43 kitab kuning dengan aneka pembahasan. Ditargetkan selama Ramadan ini bisa menghatamkan kitab-kitab tersebut. 43 kitab. Targetnya paling awal itu ada batas paling awal itu tanggal 15. Sehingga di sini peraturan di pesantren sini At-Tahdzib itu anak-anak yang dari luar Jawa itu pulangnya tanggal 15. Adapun anak-anak yang dari Pulau Jawa itu pulangnya tanggal 20 ke atas. Sehingga target awal khatam itu tanggal 15. Adapun target
khatam akhir tidak ada target, ya bisa tanggal 25, bisa tanggal 27 Ramadan itu masih mengaji. Tapi ada yang tidak khatam, kalau yang besar lebaran kan ada Ihya, ada Bukhari, itu ya biasanya tidak khatam. Sebanyak 43 kitab yang sudah terjadwal ini dibagi dalam 3 kelas berbeda. Untuk kelas ula alias kategori awal, santri dipandu oleh santri senior, seperti kitab Jurumiyah, Safinatun Najah, dan Wasiyatul Mustafa. Termasuk juga kategori wusto, seperti Qatrul Ghaib, Nasoibul Ibad, dan Irsyadul Ibad. Untuk kitab kategori tinggi akan diajar langsung oleh pengasuh seperti kitab Tafsir Jalalain, Ihya Ulumuddin, dan Fathul Wahab. Diharapkan selama bulan suci Ramadan, seluruh santri bisa menyerap ilmu lebih maksimal dibandingkan hari biasanya. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.